Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi. Kita lanjut bab baru setelah sebelumnya perintah untuk menjaga sunnah dan adab. Kali ini bab wujubul inqiyad li hukmillahi ta'ala, wajib patuh pada hukum Allah. Wa may yaquluhu man du'iya ila dzalik wa umira bil ma'rufin wa nuhiya an munkarin, serta memerintah berbuat kebaikan atau melarang berbuat keburukan. Baik, bisa dibacakan kitab Riyadhus Shalihin yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wujubil al-inqiyadi hukmillahi ta'ala wa ma yaquluhu man du'iya ila dzalik wa amrin bima'rufin aw nahyin 'anil munkarin. Bab kewajiban mengikuti hukum Allah dan apa yang diucapkan oleh orang yang diajak untuk itu, serta memerintah berbuat kebaikan atau melarang berbuat keburukan. Bab ini menunjukkan atas kuatnya pengagungan para sahabat terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Selain itu, dalam bab ini kita dapat mengetahui bahwa Allah tidak akan memikulkan kepada kita sesuatu yang tidak mampu kita pikul, juga tidak membebani kita kecuali dengan apa yang mampu kita laksanakan. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, dan kita dianjurkan mengucapkan kami mendengar dan kami patuh. Apa itu kami mendengar kami patuh? Allah berfirman, apa? Sami'na wa ta'na wa ata'na. Fala rabbaka la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Quran Surat An-Nisa 65. Taib. Kita masuk bab baru. Ingat kalau penyebutan bab dalam Riyadhus Shalihin sama seperti metode yang dipakai oleh pakar hadis, judul bab sudah mewakili
intisari dari dalil yang di bawah. Jadi tidak perlu panjang lebar dalam menjelaskan. Jadi judul bab, oh ini ayat di bawah, oh maksudnya sama seperti judul bab. Hadis yang ada maksudnya juga sama seperti judul bab. Itu thariqah atau metode yang digunakan oleh para ulama pakar hadis. Sahih Bukhari seperti itu, dalam Sahih Muslim yang disusun babnya oleh Imam Nawawi juga seperti itu. Jadi memudahkan kita memahami ketika melihat judul bab. Sini kan perintahnya wajib taat. Kalau ada hukum Allah, kita diperintahkan wajib taat. Maka kita nerima apa adanya begitu. Contoh di sini disebutkan ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi. Surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim untuk setiap perkara mereka yang diperselisihkan. Kemudian summa la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak lagi merasa dalam hati mereka keberatan, harajan, keberatan, fi mimma qadaita, terhadap apa yang engkau putuskan, wa yusallimu tasliman, dan menerima sepenuhnya. Saya bacakan dari tafsir As-Sa'di. Beliau katakan firman Allah ini An-Nisa ayat 65, Allah itu mengabarkan bahwasanya kita diperintahkan dan kita didorong untuk taat pada Rasul, lalu patuh padanya. Dan tujuan Rasul itu diutus agar wahyu yang beliau bawa kita taati. Ini baik di situ ada perintah atau ada larangan. Perintah berarti kita jalankan, larangan berarti kita jauhi. Dan kita diperintahkan untuk benar-benar mengagungkan setiap ajaran beliau. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan risalah dengan sebenar-benarnya. Artinya tidak ada sisi kekurangan sekali dalam syariat-syariat yang beliau bawa. Tugas kita untuk taat kepada syariat-syariat beliau. Nah, coba baca lagi ayat di bawahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ta'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapannya kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. An-Nur 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang beriman ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah yang termasuk orang-orang yang beruntung. Disebutkan dalam tafsir
As-Sa'di. Ini yang diseru di sini adalah orang-orang beriman. Tadi surat An-Nur ayat 51. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, berarti suatu hukum itu datang. Hukum dari Allah berarti dari Al-Quran, dari Rasul berarti dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, harusnya yang mereka ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na itu artinya apa? Lihat di sini kata Syekh As-Sa'di, sami'na hukmullahi wa rasulihi wa ajibna man da'ana ilaihi wa ata'na ta'atan tamatan salimatan minal haraj. Ya, dia pengertian sami'na wa ata'na. Kami dengar hukum Allah dan Rasulnya yang ada, dan kami penuhi panggilan tersebut. Kami taat dengan ketaatan sempurna dan selamat dari keberatan untuk menerima hukum tadi. Nah, ini berarti dicatat apa pengertian kalimat sami'na wa ata'na. Kandungan dari sami'na wa ata'na. Karena seringkali kita dengar kalimat ini namun nggak paham-paham. Ya kan? Saf diluruskan terus cuma imamnya bilang sawu sufakum, sering jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Apa meneh niki makna sami'na wa ata'na? Catat. Kandungan sami'na wa ata'na. Pertama, kami mendengar hukum Allah dan Rasulnya. Kalau dengar berarti pasang telinga. Hukum ini ada, pokoknya didengar. Berarti kalau didengar berarti sudah yakin itu dari Allah dan Rasulnya. Enggak banyak protes berarti. Oh sudah, saya dengar ini benar ini Allah katakan demikian. Oh ini benar, ini Rasul katakan demikian. Enggak bantah dulu, dengar dulu. Terus kedua, kandungan sami'na wa ata'na, menjawab panggilan yang ada. Nah, dirinci berarti kalau situ panggilannya perintah berarti dijalankan. Kalau panggilannya itu larangan berarti dijauhi, dihindari. Jangan malah sebaliknya, tahu itu perintah malah nggak mau taat. Itu larangan malah diterjang. Kemudian yang ketiga kandungannya berusaha taat dengan sempurna, nggak separuh-separuh. Kami taat dengan ketaatan sempurna. Berarti kalau dia bisa lakukan ibadah sempurna, yo lakukan ibadah sempurna. Kalau bisa penuhi perintah tadi sempurna, ya sempurna. Namun kalau kaitannya dengan larangan, larangan itu ditinggalkan secara total. Tidak ada kaitannya dengan larangan itu, tinggalkanlah semampunya, nggak ada. Ulangi. Namun kalau perintah, jalankan semampunya. Namun kalau larangan, tinggalkan secara total. Nah, coba perhatikan kalau perintah-perintah dalam hadis itu sering Nabi SAW katakan kalau nggak mampu maka lakukan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Namun kalau larangan gimana coba? Zina, apa sudah semampunya tinggalkan? Ada? Hah? Ini lagi selingkuh ini, ah sudahlah kamu tinggalkan semampunya saja Pak. Gitu Pak? Bisa? Oh lanjut terus itu. Ini sekarang jadi pemabuk ini.
Terus Pak, tinggalkan saja minuman keras tadi semampunya. Masih minum nggak? Masih. Lanjut terus nggak? Lanjut. Nggak akan pernah berhenti. Maka kalau tadi dikatakan ketaatan secara sempurna, berarti lihat nanti kalau perintah tetap melakukan sempurna. Namun kalau tidak mampu, ya ada keringanan. Namun kalau itu kaitannya dengan larangan, tinggalkan secara total. Ketaatan sempurnanya adalah tinggalkan secara total. Kemudian yang keempat, salimatan minal haraj, artinya tidak merasa berat dalam menjalankan kewajiban, dalam menjalankan ketaatan. Empat hal tadi berarti kalau masih ada berat, dia padahal sudah bilang sami'na wa ata'na, namun menjalankannya masih enggan. Aduh, ini kok berat sekali. Saya kadang nanti lakukan kalau saya mampu saja, kalau lagi malas sudahlah saya nggak usah aja. Misalnya sholat berjamaah, ya. Kalau masih rasa berat, ya, keadaannya misalnya safar, sudah namanya sholat dia tinggalkan itu. Itu masih berat dia berarti jalani. Namun kalau kita itu tidak ada rasa berat, malah sholat itu jadi butuh. Kita gelisah kalau belum menjalankan sholat. Sama tadi kaitannya berjamaah. Kita nggak ke masjid sudah gelisah itu. Aduh, ini kapan saya sholat berjamaah? Gitu jadi gelisah. Empat hal tadi. Kata Syekh Sa'di berarti dengar hukum Allah dan Rasulnya tadi. Yang kedua, penuhi panggilan tadi. Kalau berupa perintah jalankan, kalau berupa larangan dijauhi. Kemudian lakukan ketaatan secara sempurna. Kalau nanti kaitannya dengan perintah semampunya. Kalau kaitannya dengan larangan tinggalkan secara total. Baru yang terakhir, tidak merasa berat. Apa balasannya tadi? Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung dikatakan beruntung ada dua hal yang dia dapat. Yang pertama, apa yang dia cita-citakan dia dapat. Yang kedua, dia selamat dari mara bahaya. Yang pertama apa? Apa yang dia cita-citakan dia dapat. Berarti dia cita-citakan surga. Dapat nggak? Dapat. Berarti masuk orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun. Kemudian yang kedua, selamat dari mara bahaya, yaitu neraka, siksa di neraka, siksa di akhirat, kesusahan di akhirat, selamat. Ya, najah minal makruh, selamat dari hal-hal yang dibenci. Namun lihat di depan kalimatnya apa? Berhukum patuh pada hukum Allah. Berarti keberuntungan tadi didapat kalau seseorang taat pada hukum Allah. Tidak taat hukum Allah tidak dapat keberuntungan. Itulah kenapa kalau kita dalam panggilan azan hayya 'alas shalah, setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Nah, falah yang dimaksud dua hal tadi. Ya, kita ingin cita-cita kita itu terkabul. Yang kedua, kita ingin selamat dari mara bahaya. Berarti sholat itu mengantarkan kita pada cita-cita kita pada surga. Kemudian yang kedua, menyelamatkan kita dari mara bahaya, yaitu mara bahaya dari neraka, siksa neraka. Itu motivasi, kalimat motivasi namanya kalau dalam sholat. Hayya 'alas shalah, lanjut dengan kalimat hayya 'alal falah.
Falah yang dimaksudkan 2 tadi. Kita peroleh 2, yang kita cita-citakan kita dapat. Mara bahaya itu tercegah. Kita selamat dari mara bahaya tadi. Jadi kalau mau artikan kalimat falah, muflihun dalam ayat kayak gitu. Ya. Kalau mau artikan kalimat falah dalam ayat kayak gitu. Nah, di sini berarti ayat ini menunjukkan keutamaan orang yang taat pada hukum Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmahnya itu banyak sekali. Kalau muflihun tadi kaitannya nanti di akhirat. Belum lagi kalau orang taat pada Allah di dunia. Ya, belum lagi kalau orang taat pada Allah di dunia. Sebenarnya hadisnya sudah pernah kita bahas sebelumnya ini. Ada secara umum Bapak Ibu-Ibu sekalian, orang yang taat pada Allah dan Rasul-Nya itu akan dapat balasan dari ketaatannya di dunia juga. Ya, saya rinci beberapa poin di sini. Bisa dicatat, balasan bagi orang yang menjaga hak Allah. Ini sekarang balasannya di dunia ya, didapat di dunia. Didapat di dunia. Satu, akan dimudahkan urusan dunianya. Dengan diberi penjagaan lewat malaikat. Akan diberi penjagaan lewat malaikat. Nanti tuliskan ayatnya, surat Ar-Ra'du ayat 11. Surat Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Dia menjaga manusia itu atas perintah Allah. Berarti ada malaikat yang ditugaskan untuk jaga manusia tadi. Kapan malaikat ini jaga? Ketika dia menjaga hak Allah. Orang yang taat pada hukum Allah termasuk di dalamnya. Apa nama malaikatnya? Wallahu alam. Pokoknya ada malaikat yang bantu jaga dia. Ada perkataan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, mereka adalah para malaikat yang akan selalu menjaganya atas perintah Allah. Jika datang ajal, baru malaikat-malaikat tadi akan meninggalkannya. Berarti tetap nolong dia terus. Bahkan menyelamatkan dia, kata Ibnu Katsir, dari kecelakaan dan bahaya. Selama apa? Ini ketaatannya makin kuat pada Allah, maka penjagaan dari Allah lewat malaikatnya juga makin kuat. Ingat ya, ini sifatnya berbanding lurus. Dia makin taat pada Allah, maka nantinya penjagaan dari Allah juga makin kuat. Dan Allah akan menjaganya ini lewat para malaikatnya. Terus balasan yang kedua, akan dijaga pada waktu tua dan lemah. Ketika dia menjaga hak Allah pada waktu muda dan kuat.
Ketika dia menjaga Allah pada waktu muda dan kuat. Berarti kuncinya pada waktu mudanya apa waktu tuanya? Waktu mudanya, waktu kuatnya. Waktu muda dan kuat dia itu taat pada Allah, manut pada hukumnya, jaga hak Allah dengan benar, jaga ibadah dengan baik, maka waktu tuanya Allah juga jaga. Jaganya bisa dalam bentuk apa? Bisa jadi Allah jaga bentuk fisiknya. Fisiknya kuat. Bisa jadi kekuatan, tetap kuat. Bisa jadi juga kecerdasan, masih cerdas. Dijaga apa? Fisik, kekuatan badan, kecerdasan. Nah, salah satu kisah di sini. Ada masing-masing mazhab punya cerita kayak gini masing-masing. Yang jelas Imam Ibnu Rajab Al-Hambali cuma menceritakan tanpa nama. Beliau ceritakan ada seorang ulama usianya di atas 100 tahun. 100 tahun itu kuat jalan nggak kalau kita itu? Hah? 100 tahun masih kuat jalan nggak? Kalau kita sekarang ini loh, di zaman kita ini sudah pikun kan? Nah ini cerita ulama yang dulu ini usianya sudah 100 tahun lebih. Dia meninggal dunia usianya 160 tahun. Pertama di sini berarti umurnya panjang. Lihat waktu dia itu sepuh. Suatu saat dia lewat jalan dan di situ mesti lompat. Simbah ini lompat dengan lompatan yang jauh. Kalau kita bilang ini hebat ini simbah ini paling punya ilmu sakti. Iya kan? Iya. Paling punya ilmu sakti atau ada jin yang bantu dia itu untuk lompat dengan lompatan yang jauh atau dia punya jimat-jimat mungkin. Namun dia lihat ketika dia lompat seperti itu orang-orang heran ketika itu ulama ini jawab adzil jawarih hafiznaha anil ma'asi fis sighar fa hafizallahu alaina fil kibar. Anggota badanku ini ya, anggota badanku ini aku jaga dari maksiat di waktu mudaku. Aku jaga dari maksiat di waktu mudaku. Maka akhirnya Allah terus menjaganya hingga waktu sepuhku atau waktu tuaku. Kuncinya apa tadi? Hah? Suka jogging, senam, atau apa tadi? Apa dia tadi? Punya kiat-kiat khusus nggak ini? Atau mungkin dia ikut yoga kah atau ikut apa gitu? Ada? Apa jawabannya tadi? Menjaga diri dari maksiat. Kapan dia jaga? Di waktu muda. Akibatnya apa? Allah jaga terus hingga waktu tua. Sebaliknya di sini Imam Ibnu Rajab katakan kalau para ulama lihat ada yang sudah tua, jompo, malah ngemis-ngemis pada manusia, mereka malah katakan inna hadza dhayya Allahu fi sigharihi fa dhayya'ahu Allahu fi kibarihi. Orang ini telah menyia-nyiakan hak Allah di waktu mudanya, maka Allah tidak menjaganya di waktu tuanya. Karena di waktu muda ya, dia sia-siakan waktunya alias foya-foya. Kayak semboyan anak muda saat ini itu loh. Apa? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, banyak mimpi di siang bolong. Apa coba lihat ini? Yang terjadi kalau dia itu foya-foya apa? Allah nyanyiakan dia juga. Dia lupakan Allah.
nasallaha fanasiyahum. Mereka itu lupakan Allah, maka Allah tinggalkan mereka. Iya kan? Pantas jawabannya sama, dibalas sama. Oh, kamu lupa Allah berarti Allah tinggalkan kamu juga dong. Balasan ketiga. Ini kita baru bahas balasan dunia loh. Tadi balasan di akhirat sudah tadi. Kan sudah tadi muflihun tadi. Nah, sekarang balasan ketiga. Masih balasan dunia juga. Allah akan jaga keturunan orang-orang yang soleh. Allah akan jaga keturunan orang-orang yang soleh. Jadi anak putunya nanti dijaga loh itu. Asalkan orang tuanya soleh. Dalilnya nanti buka surat Al-Kahfi ayat 82. Al-Kahfi ayat 82. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ini ada tembok, kan Khidir itu dirikan tembok tadi, tidak minta upah. Iya kan? Khidir kan dengan Musa akhirnya jadi debat. Ini kok Khidir, kamu dirikan ini kok nggak minta upah pada yang punya. Kemudian Khidir berikan jawaban, tembok tadi itu milik 2 anak yatim di kota itu. Anak yatim berarti ditinggal mati bapaknya minimal. Ya, karena ditinggal mati bapak itu lebih susah. Iya nah? Ibunya menjanda, nggak ada yang ngurus, nggak ada yang tanggung jawab nafkah, lebih berat berarti. Namun kalau ditinggal mati ibu atau istri gimana? Hah? Oh, nikah lagi ya nah itu. Ya betul ya. Hah? Ya. Milik 2 anak yatim di kota tadi. Ada 2 ya. Terus di bawah bangunan itu ada harta simpanan. Nah, tadi anak ini bangunannya didirikan, terus di bawahnya ada harta simpanan, semuanya aman. Anak-anak ini aman-aman saja, hartanya juga aman-aman saja. Kenapa? Wa kana abuhuma soleha. Karena dulu kedua orang tuanya adalah orang soleh. Berarti karena kesolehan orang tua, maka Allah jaga juga anak keturunannya. Paham ini? Itu bentuk penjagaan Allah. Balasan di dunia lagi. Ya, itu balasan di dunia. Maka anaknya tadi dijaga. Namun mungkin beberapa orang nanti tanya, Ustadz, kok saya lihat beberapa ustadz atau kiai kok anaknya malah rusak? Nah, itu bisa jadi salah bapaknya. Salah didikan bisa jadi. Nah, orang tuanya liberal, sekuler, coba gimana? Gimana anaknya nggak rusak? Pernah dengar itu ada yang main alat musik di gereja itu nyanyi Malam Kudus, tahu? Di mana itu, Pak? Di mana? Di Gunung Kidul itu, ngerti malahan. Nah. Tahu itu apa? Bapaknya itu, dari bapaknya. Anaknya nganggo jilbab. Yang rusakin siapa? Bapaknya sendiri. Yang kasih muqaddimah awal itu bapaknya itu sebelum masuk. Anaknya rusak gara-gara apa? Orang tua berarti. Itu gampang sekali. Namun kalau mau anaknya itu baik, itu orang tua tadi soleh, maka nanti punya pengaruh pada anak. Cucunya juga bisa. Itu rata-rata. Ada lagi riwayat misalnya Said bin Al-Musayyib itu katakan pada anaknya, la azidanna fi sholati min ajlik roja'an an uhfadha alaik an uhfadha fik. Said bin Al-Musayyib mengatakan, seorang ulama tabi'in di masa silam,
wahai anakku, aku terus memperbanyak sholatku. Sholat apa berarti? Wajib apa sunnah? Sunnah. Karena kalau sholat wajib terbatas, berarti sholat sunnah. Dengan tujuan supaya Allah terus menjagamu. Said bin Al-Musayyib tadi jaga sholat sunnah, dia tambah terus sholat sunnah. Tujuannya apa? Supaya anaknya juga dijaga oleh Allah. Berarti kesolehan bapaknya yaitu Said Al-Musayyib tadi punya pengaruh pada anaknya sendiri. Paham ini Bapak? Paham? Baik, sekarang balasan keempat. Akan dijaga dari berbagai macam gangguan. Akan dijaga dari berbagai macam gangguan. Contoh di sini ada dua kisah. Ada seorang bekas budak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Safinah. Suatu saat Safinah ini berlayar pakai kapal, kemudian ternyata dia terdampar di suatu pulau. Di pulau itu banyak binatang buas, diantaranya singa. Nah ketika terdampar, dia bingung ini jalan pulangnya itu kemana. Maka singa tadi itu menyapa dia gitu. Ya. Kemudian nuntun nih, dia bersama dengan singa tadi itu jalan keliling pulau untuk cari jalan keluar. Singa tadi itu barengan dia terus, enggak sampai nyerang si Safinah, namun barengan dengan singa tadi itu keliling pulau untuk dapatkan jalan keluar. Sampai sudah dapat jalan keluar, baru kemudian mereka berdua berpisah. Ketika itu singa itu meraung-raung, tanda perpisahan dengan si Safinah. Terus pergi. Berarti apa? Singa tadi ya tidak mengganggu Safinah. Terjaga tadi dari gangguan. Safinah, laki-laki. Maisarah laki-laki apa perempuan? Nah, ini Safinah juga ya. Namun kalau bahasa Indonesia sudah jadi perempuan. Terus ada seorang lagi bernama, ulama besar bernama Ibrahim bin Adham. Suatu saat dia pernah masuk dalam sebuah kebun, kemudian ketika itu dia tertidur. Ular datang. Kemudian ular tadi sudah berada di depan mulutnya, lagi dia tidur nih. Harusnya kan nyerang. Ular ini tetap diam saja, terus gerak terus depan mulutnya tadi. Kalau ular ada suara berisiknya juga ya. Gitu terus. Sampai si Ibrahim bin Adham tadi terbangun, ular tadi tidak ngapa-ngapain si Ibrahim, tetap aman. Terjaga dari gangguan ular. Itu juga dua kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Itu tanda ada orang-orang soleh yang dijaga dari gangguan-gangguan. Maka pernah para ulama itu katakan, siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menyia-nyiakan takwa maka Allah pula akan menyia-nyiakan dirinya. Ingatlah Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani, tidak butuh pada hambanya. Kita yang butuh pada Allah. Kalau kita bertakwa, Allah jaga kita. Namun kalau kita nyia-nyiakan takwa, Allah akan menyia-nyiakan kita. Balasan yang terakhir, balasan kelima. Ini lebih daripada 4 tadi. Kalau yang pertama tadi penjagaan malaikat, yang kedua apa? Di masa tua dijaga, yang ketiga anak keturunannya dijaga, yang keempat tidak dapat gangguan. Ya, tidak dapat gangguan. Yang kelima lebih daripada 4 sebelumnya.
yaitu Allah jaga iman dan agamanya, dijaga dari berbagai syubhat dan syahwat. Dijaga dari berbagai apa? Syubhat dan syahwat. Syubhat itu apa syubhat? Racun pemikiran. Syahwat, hawa nafsu untuk bermaksiat. Kalau syubhat itu racun pemikiran, pemikiran liberal, sekuler, khawarij, syiah, ya, semua agama sama. Islam itu harus pakai yang ada di tanah air. Apa Islamnya Pak? Tadi? Nah, ya wis paham. Itu racun pemikiran. Itu syubhat namanya. Syubhat ini dari orang-orang pinter, bukan orang-orang bodoh yang kasih. Ustadz yang kasih syubhat, iya kan? Terus ada kiai yang kasih syubhat, ada ulama yang kasih syubhat, bukan orang-orang biasa. Itu serangnya dari dalam sendiri loh. Nanti dari luar juga ada. Namun tubuh umat Islam sendiri juga ada yang kasih syubhat. Kalau syahwat itu apa? Hawa nafsu untuk bermaksiat, gambar-gambar porno, ya, yang mengundang syahwat, mengumbar aurat. Apalagi laki-laki matanya nggak bisa dijaga. LGBT lagi, iya itu hawa nafsu juga. Lebih parah LGBT apa zina? Mana yang lebih parah? LGBT apa zina? Kok bingung sih? Mana yang lebih parah? Iya dua-duanya dosa. Mana yang lebih besar dosanya? LGBT lah. Masa zina yang lebih besar? LGBT yang nggak wajar kok. Hah? Sebabnya kaum Lut coba disiksanya bagaimana coba? Bumi diangkat, dibalik, dijatuhkan. Hah? Mau? Sudah tsunami di mana-mana itu nggak tahu juga. Itu syahwat. Syubhat bentenginya pakai apa coba syubhat? Dibentengi pakai apa? Ilmu. Kalau syahwat, iman dan sabar. Ya, tadi syubhat, racun pemikiran tadi pakai apa ngatasinya? Ilmu. Kalau syahwat, iman dan sabar. Imannya kuat, sabarnya ada, teratasi syubhat, teratasi syahwat tadi. Iman gak ada, gak juga mau sabar, syahwat menggejolak, sudah dilampiaskan pada apapun. Kuncinya itu pada ilmu. Kalau syubhat, kuncinya untuk mengatasi syahwat apa? Pada iman dan sabar. Maka 5 balasan berarti totalnya. 1 tadi apa? Dijaga malaikat. 2, dijaga hingga waktu tua. 3, jaga keturunan. 4, dijaga dari gangguan. 5, dijaga imannya dan agamanya dari syubhat dan syahwat. Di akhirat nantinya kalau dia jaga tadi hukum Allah, taat pada hukum Allah, patuhi hukum Allah, maka balasannya tadi wa ulaika humul muflihun. Mereka jadi orang yang beruntung. Beruntungnya apa tadi? Yang dicita-citakan dia gapai, mara bahaya tadi dia selamat. Ya, itu namanya orang yang muflihun. Di dunia tadi 5 itu. Di antaranya itu baru di antaranya 5 tadi.
Dan ini penjagaan yang luar biasa sekali bagi orang-orang yang beriman. Dan penjagaan ini tergantung kualitas dia bagaimana menjaga hak-hak Allah. Makin kurang dia jaga, yang makin kurang juga penjagaan dari Allah. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menyatakan, "Malam yahfazillah fa innahu la yastahiqu ay yahfazahu Allah azza wa jalla." Siapa saja yang tidak menjaga hak Allah, yaitu aturan-aturan Allah tidak dia jaga, maka berarti ia tidak mendapatkan penjagaan dari Allah. Maka kurangnya nanti ketika dia tidak menjaga hak Allah, aturan Allah dengan baik, ketika pulang di rumah dia akan lihat nanti rumahnya tidak dijaga dengan tidak mengalami penjagaan yang baik dari Allah. Maka pernah seorang ulama atau para ulama itu sampaikan, "Inni la a'siyallah fa a'rifu dzalika fi khuluqi khadimi wa dabbati." Jika aku berbuat maksiat pada Allah, maka ketika aku pulang, aku lihat kerusakan pada pembantuku dan hewan tungganganku. Ini padahal bukan hubungan langsung dengan dia. Ini pun bisa rusak. Berarti orang yang punya hubungan langsung dengan dia, istrinya, anak-anaknya juga dia bisa lihat itu rusak dikarenakan dia berbuat maksiat ketika di luar. Karena apa? Bentuk penjagaan Allah itu makin kuat kalau kita menjaga hak-hak Allah. Maka Nabi SAW katakan, "Ifadillah yafadka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Berarti kita makin menjaga aturan-aturan Allah, Allah semakin menjaga kita. Semakin kurang, berarti semakin kurang juga penjagaan dari Allah. Gitu kaidahnya. Nah, tadi kisah-kisah macam-macam itu nanti cek di rumaiso.com, itu ada di khutbah Jumat saya terakhir kemarin. Tuh dibaca, bisa dijadikan khutbah Jumat. Masalahnya yang nggak bisa buka internet iki loh. Iya, dipencet nggak keluar-keluar. Ya bisa jadi HP-nya, bisa jadi orangnya. Bisa jadi paketannya habis. Gitu. Nah, itu baru pembahasan dari 2 ayat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Suami saya sering isi pengajian dan khutbah Jumatan. Tapi saya pernah melihat suami berfoto berdua dengan wanita lain bukan mahramnya. Ya mungkin sama Mboe atau saudara perempuannya. Hah? Atau jangan-jangan nambah istri ini jangan. Bilang suami, bertakwalah pada Allah. Makin suami itu taat pada Allah, ya istri juga terjaga, anak-anak juga terjaga. Jadi tadi nasihati suami baik-baik. Apakah hukumnya dari orang yang sholatnya masbuk lalu dijadikan imam oleh orang yang telat sholat? Ini wis masbuk, imamnya sudah rampung, ini lagi selesaikan sholat yang kurang. Datang lagi jamaah yang baru minta dia juga jadi imam, menepuk pundaknya gitu kan? Secara hukum masih boleh dan sah. Yang masbuk tadi dirubah niat jadi imam. Walaupun bagusnya bagi yang telat tadi, kalau dia melihat masih banyak jamaah yang belum sholat, baiknya mendirikan jamaah kedua. Itu lebih bagus. Bagaimana hukumnya jika di dalam satu masjid ada kurang lebih 3 kali sholat berjamaah dalam satu waktu sholat, lebih dari 3 kali. Berarti dia tanya, ada jamaah kedua, jamaah ketiga, jamaah keempat, jamaah kelima, seterusnya. Asalnya masih boleh, namun lebih utama itu yang jamaah yang pertama.
Mendahulukan tamu atau melakukan sholat sunnah? Mana yang didahulukan dulu? Tergantung sholat sunnah. Ini berarti ya sholatnya sholat sunnah. Oh berarti bisa batalkan. Kalau sholatnya sholat wajib, lanjut. Sholat sunnah boleh dibatalkan karena sholat sunnah sifatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan sholat wajib. Apakah berdoa saat sujud boleh dilafazkan atau cukup dalam hati saja? Dan apakah benar berdoa saat sujud lebih mudah terkabul? Iya, doanya lebih mudah terkabul karena Nabi SAW katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud doa. Tempat yang seorang hamba paling dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika itu. Terus ditanya di sini dilafazkan enggak? Iya. Disuruh baca itu lafazkan. Lafazkan itu bagaimana? Minimal mulutnya qomat kamit. Gimana qomat kamit? Nggak bisa dibatin. Ya, minimal mulutnya qomat kamit. Dalam batin nggak dianggap. Ya, karena seperti kita baca Al-Fatihah, minimal mulutnya qomat kamit. Cuma dalam batin saja dia alhamdulillah gitu dalam batin, nggak dianggap. Ini sudah 2 pertanyaannya. Nah ini aja. Ada rasa dijawab. Apa hukum menerima uang atau bingkisan dari caleg supaya kita mau memilihnya menjadi anggota legislatif? Ambil saja terus? Namun jangan coblos. Uang ambil saja masalah itu hadiahnya itu. Maka kalau belum diambil nggak diambil. Kalau sudah terlanjur diambil nggak dimanfaatkan. Jadi nggak diambil nggak nyoblos dia. Hah? Kalau diambil harus nyoblos. Ya sudah nggak usah diambil, ngapain? Dan apakah boleh takmir masjid menerima sumbangan untuk pembangunan masjid dari salah seorang caleg tadi? Atau sekadar memberi barang-barang untuk inventaris masjid? Ada udang di balik batu untuk ini. Ini kemarin ditanyakan sama juga saya ngisi di Wonosari kayak gini juga. Masjidnya sudah lama nggak dilanjutkan. Kemudian ada caleg yang datang mau bantu untuk selesaikan masjid tadi. Saya bilang nggak usah diterima Pak. Terus di sini apa? Kita harus mengikuti pemilu. Hukum asalnya masih boleh untuk nyoblos. Tinggal nanti pilih yang terbaik. Bagaimana hukumnya membeli motor? Gak ada surat-surat. Motor apa namanya? Motor gelap kan berarti. Secara aturan hukum bagaimana? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Berarti tidak dibolehkan. Apakah GoFood, GoPay sistemnya masih ada unsur riba? GoFood, GoPay itu jenengan pakai aplikasi, terus nanam deposit di situ. Paham? Nanam deposit. Pertanyaannya, itu nyimpan atau pinjamkan? Kalau saya nitip nggih. Saya nitip. Pak, ya ini saya jelaskan nih, transaksi nitip ini namanya atau wadiah. Pak, ini saya nitip barang saya. Boleh nggak jenengan pakai? Saya nitip sendal. Boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Amanah. Itu namanya wadiah. Berarti tetap kayak gitu saja. Nggak boleh diapa-apain. Ya toh, dijaga kan malahan terus. Sekarang kalau saya nitip terus jenengan pakai, berarti apa namanya?
Saya nitip namun jenengan pakai. Berarti apa namanya sebenarnya? Saya meminjamkan. Iya toh? Terus nanti kembalikan utuh. Berarti aslinya saya mengutangkan. Walaupun saya pakai istilah nitip, namun secara hukum itu namanya saya meminjamkan. Artinya mengutangkan. Bahasa syariatnya namanya qardun. Kalau tadi wadiah, kalau ini qardun. Paham ini bedanya? Sudah paham ini ya? Baik. Sekarang apa aturannya kalau itu qardun? Boleh nggak ambil untung? Boleh nggak saya yang pinjamkan ini ambil untung? Tidak boleh. Karena nanti masuk kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada manfaat bagi orang yang meminjamkan uang, maka itu masuk dalam riba. Berarti itu berlaku pada GoFood, GoPay. Berarti jenengan yang tadi simpan di GoFood atau GoPay itu wadiah apa qardun? Qardun. Sudah paham kaidahnya berarti kan? Kalau itu sudah masuk, sudah paham, berarti sekarang boleh nggak si A ini yang minjamkan itu, yang nitip tadi, yang nabung di situ, manfaatkan keuntungan? Tidak boleh. Contoh keuntungannya apa? Diskon. Ya, itu kalau GoPay itu. Jadi masalahnya dipecahkan dulu. Ini masuk apa? Pahami dulu kasus. Ya, jadi kalau jenengan mau pelajari hukum di kasus, pelajari dulu. Oh, ini masuk apa? Ini masuk apa? Nggak usah pelajari dulu hukumnya ini haram atau tidak. Ini dulu kasusnya dipecahkan dulu. Sudah dipecahkan, baru nanti hukumnya jadi jelas. Kalau istilah komisi itu kan? Komisi dari mana? Namanya maklar, komisi itu. Nah, itu beda lagi. Ini kita lagi bahas tadi sistem ini GoPay ini. Nah, GoFood-nya ada masalah lagi tersendiri untuk itu. Yang jelas itu pemahaman GoPay itu sudah paham seperti tadi. Kalau komisi masih boleh. Masih boleh. Ya, baik. Punya GoPay, Pak? Saya juga nggak punya. Cash saja. Ya wong desa nggak ada yang pakai GoPay, Gokar gitu. Nggak ada juga Gokar yang mau ke DS juga nggak ada. Nah, habis ke DS. Pesannya kan dari DS juga dari Gokar. Itu Gokar yang satu. Nggak pernah yang begitu. Baik, itu saja pada pengumuman tanggal 2 besok malam Ahad Pahing. Ya, besok Sabtu sore wonten pengaosan di Masjid Agung Bantul. Ya, malam Ahad Pahing. Ya kan? Saya sudah bilang kemarin rutin malam Ahad Pahing. Silakan hadir. Pembahasannya mereka yang merugi. Bagi yang belum punya buku, insya Allah akan diberi lagi pertemuan besok. Kalau sudah punya bawa, nggak ambil lagi. Tuh. Mereka yang merugi. Pembahasannya tentang sabar dari maghrib sampai jam 8 malam. Ya, datang orang gaya alasan rapat apa meneh pun cukup nggih. Itu saja kita cukupkan. Mugi-mugi manfaat dan Allah beri taufik kita dalam ilmu lan amal dan kita diberikan keistiqomahan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.